masih bersama di sini di program Tapari Tausiah pagi hari langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan bersama saya Redias Dizari dan tentunya Ustadz Kuarzi. Dan kita lanjutkan di segmen keempat ini mengenai tema kita pada pagi hari ini dengan tiga konsep pertanyaan yang dimunculkan tadi oleh Ustadz. Tapi Ustadz, iya, bagaimana tanggapan mengenai agama Islam yang misalnya konsep ini ternyata mirip ya dengan agama lain? Itu bagaimana pandangannya? Ya, baik. Saya lanjutkan tadi pembahasannya. Jadi tidak cukup tuntas ya para pemirsa sekalian, tapi juga harus benar. Ya, asasnya harus benar. Ya. Nah, tadi kita sebutkan pencipta manusia atau dari mana manusia berasal itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Betul. Ya. Dan informasi yang kita dapatkan ya bahwasanya Allah lah yang menciptakan manusia dari mana? Dari Al-Qur'an kan para pemirsa? Nah, saya sudah juga jelaskan pada Tapari sebelumnya Kak Diasya tentang kebenaran Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an menjadi sebagai satu-satunya pedoman yang harus dipegang oleh setiap manusia karena kebenarannya sudah teruji Kak Dias. Iya, betul. Ya. Sedangkan kitab-kitab agama lain belum tentu terujinya. Tapi kita sudah uji. Al-Qur'an itu memang dari segi kebenarannya itu sudah teruji. Nah, kita sudah sebutkan kenapa Al-Quran itu bisa benar. Yang pertama kan karena Al-Quran itu kemungkinan datangnya Al-Quran itu kan pertama dari Nabi Muhammad, ya, atau yang kedua dari orang Arab, atau yang ketiga ya memang berasal dari Zat yang menciptakan. Ya. Nah, mungkinkah yang dua ini Kak Dias dari orang Arab atau dari Muhammad? Karena memang faktanya Al-Quran adalah berbahasa Arab. Betul. Jadi tidak mungkin orang selain orang Arab yang membuat Al-Quran ini. Ya, maka kita cepat saja. Apakah orang Arab yang membuat Al-Quran ini? Tentu tidak. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali kebiasaan-kebiasaan orang Arab ya, yang malah Al-Quran larang. Ya, seperti minum khamar, seperti berjudi. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 dijelaskan. Itu semua perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Masa sih ada sekelompok orang yang bersepakat untuk membuat aturan yang malah menyulitkan diri mereka sendiri, yang malah bertentangan dengan kebiasaan mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri, maka tentu tidak masuk akal. Maka kemungkinan yang pertama Al-Quran ini dibuat oleh orang-orang Arab tertolak. Kemudian kemungkinan yang kedua Nabi Muhammad ya, apakah karena beliaulah yang paling pertama kali mengucapkan Al-Quran ini, beliaulah yang membuat atau mengada-ada Al-Quran? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak peristiwa-peristiwa yang sebelum lahirnya dari Muhammad sudah diterangkan, dan juga masa depan ya, seperti misalkan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, kisah Maryam, kisah Luqman dan seterusnya. Dari mana Nabi Muhammad mengetahui kisah-kisah itu? Padahal beliau belum ada pada waktu itu ya. Dan juga misalkan masa depan ya, seperti teori penciptaan manusia. Saya sudah jelaskan banyak juga pada Tapari waktu itu. Ya, bagaimana penciptaan manusia itu sangat detail dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ya, dari misalkan sepercik air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian ada tulang-tulang dan seterusnya, dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Apakah masuk akal ketika Nabi Muhammad yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, kedokteran mengetahui hal seperti itu? Dan bahkan tidak tahu baca tulis ya? Bahkan tidak tahu membaca tulis ya, dalam suatu riwayat seperti itu. Maka tidak mungkin. Nah, hanya kemungkinan yang ketiga Kak Dias, yaitu memang dari Zat yang menciptakan manusia. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman ya harus meyakini hanya Al-Qur'anlah yang benar, dan ternyata Al-Qur'an mengatakan ya yang menciptakan manusia adalah Allah, bukan yang lain. Ya, maka kita katakan konsep selain konsep Islam tentu kita tolak. Ya, tidak betul ya. Ya. Memang tuntas mereka jawabnya tapi tidak betul. Ya. Karena nanti konsekuensinya di pertanyaan yang ketiga Kak Dias. Nah, ini menarik ini. Kita masuk ya di pertanyaan yang ketiga. Ya, kemana nanti manusia setelah mati? Ya, mungkin ada sebagian manusia ya, para pemirsa sekalian Kak Dias, sudah menjawab dua pertanyaan sebelumnya tadi ya dengan tuntas ya. Tapi mungkin berbeda konsep dengan Islam. Ya, tapi ternyata nanti ketika setelah kita meninggal, setelah mati ya, di sana kan ada kehidupan setelah kematian. Ya. Apa itu? Ya, kehidupan akhirat. Kehidupan surga atau neraka. Ya, hanya itu dua tempat nanti di akhirat. Nah, maka ternyata di dalam Al-Qur'an juga disebutkan
hanya orang-orang berimanlah dan orang yang beramal solehlah yang berhak untuk mendapatkan surga. Masya Allah. Ya, dalam surah Al-Bayyinah itu disebutkan, ya, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang mengamalkan amal soleh, yang melakukan amal soleh, yang mereka lah makhluk yang paling baik di sisi Allah. Ya, balasannya apa? Ya, jannah Aden, yaitu surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka abadi di sana. Ya, balasan atas apa-apa saja yang mereka telah lakukan sewaktu di dunia ini. Ya, maka itu konsekuensinya. Walaupun ada orang yang setelah menjawab dua pertanyaan sebelumnya, tapi tidak betul Kak Dias, tidak sesuai dengan pandangan Islam, ya, maka tentunya mendapatkan konsekuensi yang berbeda, ya. Karena ya sangat tegas di dalam Islam juga kan sebagai aturan baku kita, ya di sana jelas yang disembah itu siapa, kemudian pemilik aturan itu siapa. Ya, maka 3 pertanyaan harus dijawab dengan tuntas. Saya yakin mungkin di konsep agama lain juga mengetahui hal ini, hanya saja ya berbeda dengan asas yang kita gunakan. Kita sudah membuktikan ya Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman yang harus kita gunakan. Betul. bukan yang lain. Ya, sehingga tentu jawabannya akan berbeda Kak Dias. Makanya pemahaman dan keyakinan kebenarannya Al-Quran itu harus selalu ditancapkan dalam hati-hati kita para pemirsa sekalian. Ya, harus itu. Ya, karena kalau kita tidak meyakini kitab suci kita, kita tidak membetulkan kitab suci kita, ya maka tentu keimanan kita dipertanyakan. Betul. Keimanan kita pertanyakan. Ya, karena hanya itulah satu-satunya pedoman petunjuk hidup kita sewaktu di dunia ini. Masya Allah. Gitu, semoga kita termasuk ke dalam golongan yang masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan selanjutnya yakni adalah bagaimana sih kalau ada nih misalnya orang-orang yang punya statement bahwa Allah itu punya hak prerogatif gitu, hak mutlak. Melihat daripada 3 ini, artinya banyak orang-orang di luar sana yang istilahnya jauh dari kata mukmin, muslim, taat, pokoknya sebaliknya gitu. Itu bagaimana dengan kata-kata seperti itu? Apakah kata-kata seperti itu bisa dimaklumi atau malah mungkin bisa jadi bahaya atau apa tuh, seperti apa? Iya, maksudnya mungkin Allah mempunyai hak untuk menentukan orang masuk surga ataupun masuk neraka. Mungkin seperti itu. Walaupun mungkin orang itu bermaksiat kepada Allah. Mungkin itu ya jawaban pertanyaannya. Iya. Ya, tapi kita tahan dulu. Kita akan kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.